Bab 5841. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Qin Mengyao tidak pernah melihat ke arah Bing Yi dan Feng Qingluan, tetapi melihat ke kejauhan, dan bergumam, bagus dia kembali. Pada saat yang sama, dunia baru, dalam alam Dewa Lima Roh. Ming Yuexin, yang sedang mundur, membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Di ruang rahasia yang sunyi, kekuatan langit dan bumi berkumpul, dan di luar ruang rahasia, berdiri seorang pria parubaya berjubah biru muda saat ini. Pria itu meninggikan suaranya dan berkata, "Yuer, apakah aku mengganggumu?" Ming Yuexin berkata dengan dingin, "Ada apa, Paman?" Berdiri di luar pintu adalah roh Jingwei dari klan Dewa Lima Roh. Hanya ada satu patriark dari klan Dewa Lima Roh, dan itu adalah kakek Ming Yuexin, Ling Zetian. Ling Zetian sendiri juga merupakan sosok yang sangat legendaris. Kehidupannya bisa dikatakan penuh suka duka, dan kemampuannya untuk naik ke posisi patriark klan Dewa Lima Roh bahkan lebih luar biasa. Ling Zetian memiliki beberapa putra dalam hidupnya, tetapi hanya satu putri, ibu Ming Yuexin, Ling Yurou. Di masa lalu, klan Dewa Lima Roh berada dalam kekacauan. Ling Yurou sedang hamil dan menjadi pengungsi. Secara kebetulan, dia memasuki Changlan dan melahirkan Ming Yuexin. Sejarah ini tidak diketahui. Ming Yuexin telah bersama ibunya sejak dia masih kecil, tetapi dia mengembara setelah ibunya meninggal, dan bahkan kemudian bereinkarnasi, dia bisa bertemu Muyun dan jatuh cinta dengan Muyun secara dominan. Pertempuran Changlan telah berakhir. Ming Yuexin akhirnya kembali ke alam Dewa Lima Roh dan berlatih di klan Dewa Lima Roh. Ling Jingwei adalah putra tertua Ling Zetian, dia juga cukup terkenal di dunia ini, dan dia juga paman Ming Yuexin. "Yuer," Ling Jingwei tertawa dan berkata, "Muyun ada di sini." Boom! Segera, di tengah kata-kata Ling Jingwei, pintu batu ruang rahasia terbuka, mengenakan gaun putih panjang, dengan temperamen yang mulia dan kesombongan yang tak tertandingi. Melihat keponakannya seperti ini, ekspresi Ling Jingwei membeku sesaat. Bahkan jika sesuatu terjadi pada putranya, Ming Yuexin tidak akan terlalu bersemangat. "Apa yang terjadi padanya?" Ming Yuexin bertanya dengan tidak sabar. "Muyun ada di dunia 10 hukum. Aku akan segera mencarinya." Ming Yuexin segera berkata, "Dengarkan aku." Ling Jingwei tersenyum kecut. "Kalau begitu, bisakah kamu berbicara dengan cepat?" Petik 2. Ling Jingwei tersenyum pahit, lalu berkata, "Muyun telah berada di dunia 10 hukum selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah menjadi seorang kaisar." Mu Qingyu mengambil tindakan dan membawanya kembali ke dunia awan dan kabut. "Hanya saja, sekarang ku dengar Muyun tidak berada di alam Yunlan, dan tidak diketahui di mana tempatnya." Mata indah Ming Yuexin bergetar. "Aku akan bertanya pada Ye Yunlan." Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Ming Yuexin melintas dan menghilang. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah emas pucat melangkah maju dari ruang rahasia. "Saudaraku," pria itu memandang Ling Jingwei dan menangkupkan tangannya. "Gu Yun." Ling Jingwei menghela nafas, menatap kakak iparnya, dan berkata tanpa daya, "Bulan ini, aku sudah terbiasa dengan caraku sendiri, aku." Begitu, Jin Guyun, salah satu dari 5 komandan roh dari klan Dewa Lima Roh, dia memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, dan statusnya hanya berada di urutan kedua setelah patriark. Namun saat ini, Jin Guyun merasa sangat getir di hatinya. Karena kematian Ling Yurou, meskipun Ming Yuexin ingin kembali ke alam Dewa Lima Roh, dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap ayahnya. Ming Yuexin, kakeknya, dan beberapa pamannya dapat berbicara satu sama lain, tetapi hanya ayahnya yang diabaikan. "Luangkan waktumu, untungnya Vaner masih dekat denganmu." Ling Jingwei menepuk bahu Jin Guyun dan menghiburnya. Pada saat yang sama, Ming Yuexin muncul di lembah terpencil di alam Dewa Lima Roh. Yanaka, seorang anak laki-laki yang tampak berusia 8 atau 9 tahun, dengan corak dingin dan sosok kuat, sedang melawan binatang buas. Penggemar, sosok Ming Yuexin turun, dan membunuh binatang buas itu dengan satu telapak tangan. "Ibu," anak laki-laki itu segera datang dengan belati di tangannya. "Berjalan, bagus." Anak laki-laki itu tidak bertanya kemana dia pergi, dan pergi bersama Ming Yuexin. Alam Dewa Lima Roh terletak di paling timur selatan dunia timur. Lebih jauh ke selatan adalah alam pengorbanan Ziyuan, salah satu dari 10 yang tak surgawi. Di sebelah utara adalah dunia Asura.
Di sebelah barat adalah alam ekor 9. Sebenarnya jauh dari dunia awan dan kabut di dunia Zongtian. Namun, selama berabad-abad, di semua dunia besar dan alam besar, terdapat susunan teleportasi yang saling berhubungan. Tentu saja, ada juga di klan Dewa Lima Roh. Bersama dengan Mu Yuanfan, Ming Yuexin melewati susunan teleportasi, berteleportasi lagi dan lagi. Bahkan jika dia sudah menjadi karakter dewa penguasa alam abadi, akan membutuhkan waktu lama untuk melintasi semua dunia, belum lagi bahayanya. Hanya mereka yang berada pada level dewa tak bertuhan, dewa tanpa langit, dan kaisar dewa yang benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah berliku-liku, Ming Yuexin tiba di Gunung Yunlan, namun tidak melapor, melainkan langsung menemukan Ye Guxue dan Ye Wenjun, dua utusan gunung. Aku ingin bertemu Mu Yun. Ming Yuexin langsung ke pokok permasalahan. Ye Guxue tersenyum kecut, Nona Ming, kami tidak tahu kemana perginya Tuan Mu Yun, hanya orang dewasa yang tahu. Kalau begitu biarkan dia datang menemuiku. Tuanku sekarang sedang mundur, saya tidak peduli. Ming Yuexin berkata dengan dingin, saya ingin bertemu dengannya. Ye Guxue dan Ye Wenjun saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu lakukan sambil bersembunyi dariku? Ming Yuexin mendengus, putranya sendiri tidak mengenal rasa sakit. Aku terluka, aku tidak bisa melihat ayah anakku menderita. Selama ini, dia pasti tahu di mana Mu Yun berada. Dia memiliki beberapa ketidaknyamanan, biarkan Mu Yun pergi keluar berkeliaran dan menderita. Saya dapat membawanya kembali ke alam Dewa Lima Roh. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani menunjukkan wajahnya. Sekarang Mu Yun sudah kembali, aku tidak bisa melihatnya lagi. Saat itu di Changlan, mengapa repot-repot menunjukkan kepada Mu Yun situasi di mana kedua orang tuanya meninggal? Tidakkah mereka tahu bahwa di dalam hati Mu Yun, tidak ada yang lebih penting daripada orang tuanya sendiri, istri dan anak-anaknya? Untuk menstimulasi dia, untuk mengangkatnya, mereka bisa melihat anak laki-laki mereka menderita, tapi saya tidak bisa melihat suami saya menderita. Biarkan Mu Qingyu dan Ye Yunlan datang menemuiku. Kata-kata itu jatuh. Ye Guxue dan Ye Wenjun tidak tahu harus berkata apa lagi. Penggemar, Ming Yuexin terjatuh dengan suara keras, dan Mu Yuanfan, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju. Temui kakek nenekmu. Suara Ming Yuexin tidak terbantahkan. Mu Yuanfan berlutut, bersujud dan berteriak keras. Mu Yuanfan meminta untuk bertemu kakek nenek. Mu Yuanfan meminta untuk bertemu kakek dan neneknya. Sebuah suara menyebar. Melihat adegan ini, Ye Wenjun dan Ye Guxue semakin bingung. Nona Ming, ini, hehe. Pada saat ini, suara tawa terdengar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, menantu perempuanku ada di sini. Ming Yuexin mendengar tawa itu, melihat sekeliling, dan melihat Mu Qingyu. Mengenakan jubah biru dengan payudara ganda, berdiri tidak jauh dari sisinya, melihatnya sambil tersenyum. Ketika Ming Yuexin melihat Mu Qingyu, wajahnya masih dingin untuk beberapa saat. Mu Yuanfan masih bersujud. Mu Qingyu bergegas maju, menarik Mu Yuanfan ke atas, memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, cucuku yang baik, kepalamu patah. Mu Yuanfan memandang Mu Qingyu, hanya tersenyum dan mengusap keningnya. Ming Yuexin mendengus, Tuan Mu, Anda telah datang menemui Vaner berkali-kali secara pribadi selama bertahun-tahun. Anda sangat merindukan cucu Anda, tidak bisakah Anda memperlakukan putra Anda dengan lebih baik? Setelah mendengar ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, oke, saya tahu kamu sangat tidak puas dengan perlakuan pasangan kita terhadap masakan Yuner, ikutlah dengan saya. Mu Qingyu menurunkan Mu Yuanfan dan berkata, Yuanfan, pergi dan bermainlah dengan saudara perempuan dan laki-lakimu. Mu Qingyu melangkah maju, memimpin Ming Yuexin menuju gunung belakang. Ketika mereka sampai di sebuah lembah, mereka hanya melihat Ye Liuli, dan Ye Yuxi ada di antara mereka. Percakapan ini berlangsung setengah hari. Setelah setengah hari, Ming Yuexin meninggalkan lembah, bertemu Bi Qingyu, Wang Xinya, Meng Zimo, dan Miao Xianyu, dan membawa Mu Yuanfan kembali ke alam Dewa Lima Roh. Ming Yuexin pergi. Cahaya keemasan segera muncul di Gunung Yunlan. Oh, ini Tuan Jin Guyun Ling Shuai, pengunjung yang jarang. Mu Qingyu bergegas maju untuk menemuinya, dan berkata sambil tersenyum. Jin Guyun tampak sedikit malu. Mu Qingyu saat ini tidak biasa. Kakakmu, putriku memang seperti ini, jangan khawatir. Itu menantu perempuanku, bolehkah aku marah?
Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan minum. Diseret oleh Mu Qingyu Seng, Jin Guyun tetap tinggal di Gunung Yunlan. 3 putaran anggur, 5 rasa makanan. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, Tuan Ling Shuai, lihat, Ming Yuexin adalah menantu perempuan dari keluargamu saya, dan dia melahirkan seorang putra, yang menunjukkan bahwa keluargamu dan klan Dewa Wuling sangat ditakdirkan. Mendengar ini, Jin Guyun perlahan meletakkan gelas wine yang diangkat. Apa yang ingin dilakukan rubah tua ini? Situasi saat ini sedang bergejolak. Lihat, saya mendapat dukungan dari guru Mu Xiaotian di belakang saya, istri saya adalah Ye Yunlan, dan Ye Liuli mendukung saya. Ditambah lagi, saya tidak kalah dengan orang-orang tanpa langit lainnya. 1 kaisar dewa ditambah 3 yang tak surgawi, barisan ini lumayan, kan? Juga, aku bisa mengungkapkan sedikit. Mu Qingyu meminum anggur di gelasnya dalam 1 tegukan, dan berkata sambil tersenyum, aku telah memenangkan klan Tuntian. Menelan klan surga, salah satu dari 10 protos. Sejak zaman kuno, klan Tuntian memiliki anggota paling sedikit dari 10 klan dewa teratas, namun setiap anggota klan mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Mu Qingyu berkata lagi, selain itu, di alam Shenlong, ada seorang pria kecil bernama Xie Qing di klan naga, tahukah kamu? Jin Guyun mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa pusat perhatian sangat kuat sekarang. Itu adalah teman hidup dan mati anakku, seseorang yang bisa melakukan apa saja untuk anakku. Ada juga Qin Mengyao dari klan Dewa Phoenix, yang tidak lebih buruk dari putrimu sekarang, dan dia juga menantu perempuanku. Saya telah berhubungan dengan Dewa Shenlong dan Phoenix selama bertahun-tahun, dan sangat mungkin untuk memenangkan hati mereka. Ada juga alam ekor 9, dan ada juga menantu perempuanku. Mendengar kata-kata Mu Qingyu, Jin Guyun berseru dalam hatinya betapa hebatnya pria itu. Manusia adalah sekutu dimanapun. Mu Qingyu adalah menantu perempuan di mana-mana. Jin Guyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar beruntung. Kamu telah menikah dengan pria yang tidak memiliki langit sebagai istrinya, dan putramu memiliki beberapa istri untuk membantumu membentuk kelompok. Hei, kebetulan, hahaha. Mu Qingyu tertawa. Secara kebetulan, surat hantu. Jin Guyun berhenti sejenak, sebelum berkata, seorang kaisar dewa, 3 makhluk surgawi, sungguh luar biasa. Namun, Gu Pituo, Mu Futu, Yusura, dan Wu Futian, mereka adalah 4 kaisar dewa, dan Fu Wuxian, Diming akan membantu. Li Changlan, bersama Chang Mingyan, Tian Yixuan, dan Di Yixun, 3 kaisar dewa jelas telah membantu, dan putranya Li Haokong juga merupakan salah satu dari 10 orang tanpa langit, bersama dengan Dewa Jiwa dan Dewa Tulang. Sejak zaman kuno, semuanya tidak dapat dipisahkan dari Li Changlan. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya kekuatan ketiga partai masih dalam tahap awal, tetapi di pihakmu, hanya ada 1 kaisar ilahi, dan kamu adalah yang terlemah. Jin Guyun tidak bodoh, tidak mungkin bagi Mu Qingyu untuk bermain-main dengan beberapa kata dan dengan senang hati bergabung dengan kubu Mu Qingyu. Mendengar ini, Mu Qingyu tersenyum tipis dan berkata, kamu salah, saya belum menyelesaikan apa yang baru saja saya katakan. Sekarang Kaisar Tianyuan telah meninggal, Kaisar Tianyu tidak mungkin bisa bersama Li Changlan, apalagi 4 Kaisar Dewa Agung. Saya sudah menghubungi klan Lin di dunia Tianyuan, dan Kaisar Tianyu. Ambil keduanya, bukan masalah besar. Juga, jangan lupa, Kaisar Dewa Guyi pernah bertarung bersama putraku, dan menghabiskan lebih banyak hari di sisi putraku daripada aku. Bagaimana dia bisa menyaksikan anakku terbunuh? Selanjutnya, Ming Yiyuan dan Gui Yixian adalah teman baik. Jika Gui Yixian bergabung, bisakah Ming Yiyuan tidak bergabung? Melihatnya seperti ini, bukankah kita memiliki 3 kaisar dewa lagi di sini? Mendengar ini, Jin Guyun tertegun sejenak, lalu berkata, hehe, ini masalah kalian orang-orang besar. Saya tidak punya nyali untuk ikut campur, dan kepala keluarga dari klan Dewa Lima Roh saya adalah Tuan Ling Zetian, bukan aku, Jin Guyun. Petik 2. Hei, kamu menantunya, tetapi berapa anak laki-laki yang dia miliki? Kalau begitu aku membantumu membunuh mereka. Engah, Jin Guyun memuntahkan anggur dan menatap Mu Qingyu dengan ekspresi panik. Bunuh putra-putranya dan paksa orang tua itu untuk turun tahta kepadamu. Kamu akan mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan meneruskannya kepada menantu perempuanku di masa depan. Jangan berani, kakakmu,
jangan bercanda. Mendengar ini, Mo Qingyu tertawa dan berkata, oke, tapi menurutku kamu juga harus mengantri. Dari pertempuran terakhir hingga kali ini, mereka yang tidak mengantri akan dimusnahkan, kamu mengerti. Ming Yuexin bukan lagi sosok yang bisa diabaikan dalam klan Dewa Lima Roh. Identitasnya menentukan beberapa hal. Jin Guyun segera berkata, saya mengerti, saya mengerti. Setelah minum, Jin Guyun berkeringat. Setelah Jin Guyun meninggalkan Gunung Yunlan, Ye Yusi muncul tidak lama kemudian. Kamu benar-benar pembual, aku bahkan tidak bisa mendengarkannya lagi. Kapan kamu mengalahkan sekutu klan Tuntian? Ye Yusi mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu terlalu pandai menyombongkan diri. Mengembalikan klan naga Xie Qing dihitung sekarang. Apa-apaan ini? Klan Shenlong memiliki lusinan pembuluh darah. Berapa banyak pembuluh darah yang didapat Xie Qing? Kembalikan menantu perempuanmu Qin Mengyao. Anak Mengyao berbeda sekarang. Menurutmu apakah Feng Tianhao dan Huang Baiyao akan memilih bersama kita karena dia sendirian? Mo Qingyu mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum dan berkata, hei, tidakkah mungkin membodohi salah satu dari mereka? Hari ini, jika aku bisa membodohi Jin Guyun agar tinggal di sini, maka Jin Guyun akan kembali dan berbicara dengan Ling Zetian, bagaimana jika Ling Tianze setuju? Bukankah akan lebih mudah untuk berbicara dengan klan Dewa Phoenix jika kita mengalahkan sekutu klan Dewa Lima Roh? Bukankah mudah untuk berbicara dengan Sang Gongyu dan Lin Ruohan? Ye Yusi langsung mengacungkan jempol ketika mendengar perkataan suaminya, dan berkata, aduh, aku yakin. Ini menarik bendera harimau, kulit, dan minum anggur adalah omong kosong belaka. Jangan menyerah. Mo Qingyu melambaikan tangannya dan berkata, saya harus berbicara dengan Sang Gongyu. Ah, Ye Yusi mencibir dan berkata, jangan mengobrol di tempat tidur. Omong kosong, apakah aku orang yang seperti itu? Mo Qingyu segera membalas, saya saudara Tian Yuan, Lin Ruohan harus memanggil saya paman ketika dia melihat saya. Saudara laki-laki itu seperti saudara kandung, jika dipotong akan tumbuh kembali, dan wanita itu seperti pakaian, jadi tidakkah kamu merasa senang saat memakai baju baru? Ye Yusi bercanda, ayo, aku terlalu malas untuk putus denganmu. Mo Qingyu menghela nafas dan berkata, anak itu Lin Ruohan, setelah ayahnya pergi, dapat mengendalikan klan Lin yang besar dan dunia Tian Yuan, meskipun itu adalah ibunya Sang Gongyu setelah banyak bantuan, tetapi kemampuannya sendiri tidak kecil, bagaimana kalau mengenalkannya pada anak itu, King Feng? Persetan, Ye Yusi langsung memarahi, jika Lu King Feng menjadi suami keponakanku di masa depan, aku akan memberi tahu Liuli. Tidakkah kamu melihat bahwa selama ini, Liuli kebingungan sepanjang hari? Yah, Mo Qingyu menghela nafas dan berkata, sayang sekali, Qin Mengyao dan Ming Yuexin terlalu kuat, kedua orang ini cukup untuk bertarung, jika tidak, Lin Ruohan adalah menantu perempuanku, tidak apa-apa. Bukankah kamu masih memiliki anak angkat? Kata Ye Yusi dengan seorang pencuri. Hah, itu anak angkatmu, bukan anakku. Bukankah semuanya sama? Untuk sesaat, Mo Qingyu terdiam. Dunia baru, dunia barat. Ini adalah dunia besar yang dipimpin oleh Dewa Kaisar Changlan. Di dunia barat, ada 9 kaisar dewa, semuanya mengagumi Li Changlan. Namun dunia barat saat ini berbeda. Li Changlan adalah pemimpinnya, dan 3 dewa, Tian Yixuan, Di Yixun, dan Chang Mingyan, masih menegaskan pendirian mereka. Namun Ming Yiyuan, Gui Yixian, Suan Yuan Yu, Si Tongtian, dan Sang Gongyu, 5 kaisar dewa, tidak pernah melakukan kontak apapun dengan pihak Li Changlan setelah integrasi dunia baru. Hal-hal seperti ini menunjukkan banyak pesan berbeda. Dunia Changlan, Paviliun Changlan. Di masa lalu, Paviliun Changlan bisa dikatakan sebagai eksistensi paling kuat dan unik di seluruh dunia barat, dan juga diakui secara luas bahwa tidak ada dewa dan tidak ada dewa. Tentu saja sekarang, namun dibandingkan dengan Paviliun Changlan, kesenjangan dengan kekuatan lain tidak terlalu besar. Sekarang Paviliun Changlan bertanggung jawab atas Li Haokong, salah satu dari 10 dewa surgawi dan putra kaisar dewa Li Changlan. Paviliun Changlan membentang ribuan mil, megah dan megah, sekilas, bentuknya seperti naga raksasa yang melayang di atas bumi. Aura keterhubungan dengan langit dan bumi tidak dapat dipahami oleh orang awam. Saat ini, di Paviliun Changlan, di aula yang sunyi dan gelap, beberapa sosok berdiri diam. Sekilas, sosok-sosok ini,
kecuali yang berdiri di tengah tangga, adalah nyata, dan yang lainnya hanyalah proyeksi hantu. Pria di tangga tengah tampak seperti baru berusia 20-an. Dia masih sangat muda, dengan wajah tampan dan senyuman, memberikan perasaan yang sangat lembut. Yang ini adalah Li Haokong, kepala paviliun Changlan saat ini. Sebagai putra Kaisar Dewa, status Li Haokong luar biasa, tetapi bakatnya juga sangat menakutkan. Mampu masuk dalam 10 besar orang yang tidak memiliki langit bukanlah sesuatu yang dapat dicapai Li Changlan melalui kultivasi. Kali ini, Li Haokong memandangi hantu-hantu itu, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf mengganggu kalian semua." Tuan Muda Li bersikap sopan. Hantu di ujung kiri tersenyum dan berkata, "Apakah Guru Li punya perintah?" "Saya tidak bisa membicarakan tentang perintah." Li Haokong segera berkata, "Ini hanya untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang." Beberapa orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebelumnya, Mo Qingyu muncul dan memenggal kepala Cheyu dan Ji Wenting, dua Raja Shuro. Dilihat dari titik ini saja, Mo Qingyu setidaknya memenuhi syarat untuk duduk di 10 besar yang tak surgawi. Mo Qingyu, Ye Yunlan, Mu Xiaotian, dan Ye Liuli yang bersama mereka, ini sudah merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mendengar ini, beberapa sosok tanpa sadar mengangguk. Orang di sebelah kanan berkata, "Mungkin, kita bisa memenangkan hati mereka." Li Haokong menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan melanjutkan, "Karena keberadaan Muyun, mereka juga memiliki kebencian terhadap ayahku. Kerja sama tidak mungkin." Sekelompok orang bodoh. Pemimpin di sebelah kiri berkata dengan suara dingin, "Bagaimana mereka tahu bahwa Changlan adalah untuk ayahku?" Tidak meminta semua orang untuk mengerti. Li Haokong melanjutkan, "Saat ini, dunia terbagi menjadi 3 poin. Kami tampaknya masih menjadi tim terkuat, tetapi ini tidak cukup." Semua orang mengangguk. Li Haokong segera berkata, "Saat ini, kami hanya dapat menggunakan semua kekuatan yang kami bisa untuk menyatukan mereka agar keduanya menundukkan kepala. Jika tidak, mereka tidak akan mempercayai ayah saya. Hanya dengan kekuatan besar kami dapat menyatukan mereka." Petik 2. Saya akan mengerti. Sebuah hantu berkata, 10 ras dewa utama, ras utama kuno, dan ras tak surgawi, kami akan memperjuangkannya sebanyak mungkin selama ini. Li Haokong berhenti sejenak dan berkata, "Sekarang Muyun telah kembali ke alam awan dan kabut, bahkan ayahku tidak tahu di mana dia berada. Mungkin lain kali Muyun muncul, dialah yang telah mengalami perubahan yang mengejutkan." Sebuah hantu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang dipersiapkan Mo Qingyu dan Ye Yunlan untuknya. "Dan, aku sama sekali tidak bisa memahami pikiran Mo Qingyu dan Ye Yunlan, jadi jangan biarkan Muyun dibiarkan sendirian di dalam Gunung Yunlan, tapi menunggu dia mencapai alam Kaisar Daotian sebelum membawanya kembali." Mendengar ini, Li Haokong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghela nafas dan berkata, "Siapa yang tahu?" Lagi pula, di belakang Ye Yunlan dan Mo Qingyu, ada Mu Xiaotian. Kepala dari 10 yang tak surgawi. Satu-satunya yang tanpa langit yang bahkan tidak bisa membunuh seorang Kaisar Dewa. Saat ini, dunia baru terus berubah, dan dengan kematian Kaisar Dewa Tianyuan, sangat mungkin Kaisar Dewa baru akan muncul, atau bahkan, lebih dari satu. Menurut apa yang ayahku katakan, dunia besar Qiankun saat itu hanya dapat menampung paling banyak 18 Kaisar Dewa. 10 orang yang tidak memiliki surga, bukan karena 10 orang yang tidak memiliki surga tidak memiliki bakat untuk menjadi Kaisar Dewa, tetapi karena mereka disetujui oleh langit dan bumi. Tapi sekarang, dunia baru berbeda, dan banyak aturan dunia telah berubah. Setelah Lin Tianyuan meninggal, seorang Kaisar Dewa baru mungkin lahir, dan yang paling mungkin secara alami adalah 3 makhluk surgawi, Mu Xiaotian, Ji Ziyuan, dan Ye Yunlan. Juga karena perbedaan di dunia baru, mungkin bukan hanya seorang Kaisar Dewa yang lahir. Tapi semua ini, siapa yang bisa memastikannya? Dunia yang luas, dunia baru, terbentang hingga miliaran mil yang tidak diketahui jumlahnya. Setiap dunia besar, setiap domain memiliki perubahan yang berbeda. Jiwa para pejuang yang berada di level alam Dewa Dao, atau di level di bawah alam Dewa Dao, tidak merasakan banyak hal. Namun pada level Dewa Abadi, Dewa tanpa Dewa, dan Dewa tanpa Dewa, mereka selalu mengerti, dunia bisa dihancurkan sekali, dan mungkin akan dihancurkan untuk kedua kalinya, kecuali seseorang bisa melampaui Kaisar Dewa. Untuk masa depan,
ada yang menantikannya, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang bersemangat. Dunia baru, dunia Zongtian. Di dalam alam Shenlong, sekelompok menara megah yang menjulang tinggi, langsung ke langit di antara pegunungan. Seekor naga dengan panjang tubuh lebih dari 1000 kaki bersisik biru muda, melayang di sekitar gunung yang tinggi. Hanya saja gunung yang tinggi itu bergetar tak henti-hentinya saat ini, seolah-olah akan runtuh sewaktu-waktu. Dan jika dilihat lebih dekat, di dalam Shenlong Linghuan bersisik cian, sebenarnya ada tubuh naga yang diselimuti aura suci samar, yang juga melingkari gunung. Hanya saja tubuh Shenlong yang diselimuti aura suci, dengan kilau kuning pucat yang tak terlukiskan di permukaannya, ditekan oleh tubuh Qinglong, dan mustahil untuk melihat dengan jelas jika Anda tidak memperhatikannya beberapa saat. Guncangan yang hebat akhirnya membuat Gao Shan tidak mampu menahannya, dan meledak dengan keras. Adapun dua naga dewa yang terjerat bersama, lama-lama salah satunya menjerit, yang lain sedikit tertekan, dan akhirnya katarsis berakhir. Tubuh kedua naga itu masih terjalin dan belum terpisahkan. Belum mati. Tiba-tiba, naga yang bersinar itu berkata dengan dingin. Tubuh besar naga biru itu surut, lalu berubah menjadi seorang pemuda berkemeja biru dengan dada terbuka. Pemuda itu bertubuh tinggi, tidak kekar, bahkan terlihat agak kurus, namun wajahnya terlihat cukup aneh, yang membuat orang merasa sangat jahat. Kemudian, di samping pemuda itu, seorang wanita muncul di samping pemuda itu. Wanita ini tinggi dan ramping, dan rok di tubuhnya hanya dikenakan, tetapi tidak diikat. Wajahnya cantik dan mengharukan, sekilas terlihat seperti buah persik yang sudah matang sehingga membuat orang ingin memerasnya, namun sosoknya terlihat anggun dan berlekuk, sempurna. Kiki, kenapa kamu begitu galak? Pria muda itu mendekat ke wanita itu dan memeluknya dari belakang, tangannya yang besar tidak bermoral. Pergilah. Suara wanita itu dingin dan dingin, setiap kali kamu memanggilku, itu tidak lebih dari hal buruk ini. Lalu setiap kamu keluar, bukankah kamu selalu melompat gembira saat kembali? Kamu jelas lebih menikmatinya daripada aku. Xie Qing, wanita itu mengertakkan giginya erat-erat saat mendengar ini, sangat marah. Oke, Bao, jangan marah, bercanda saja. Xie Qing memeluk wanita di depannya dengan erat, dan berkata sambil tersenyum, apa yang dilakukan naga suci akhir-akhir ini? Apakah kamu membidikku setiap hari? Apa, kamu sangat kuat, dan kamu masih ingin bertanya padaku, putri keempat? Aku, Shen Qiue, adalah putri dari klan naga suci, bukan putri nagamu dari Liga Pemuda. Mendengar ini, Xie Qing menghela nafas, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya juga mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Jika saya tidak mengibarkan spanduk setiap hari, menarik kulit harimau, dan berpura-pura menjadi ibu baptis saya yang murahan, saya akan tertelan. Mendengar ini, Shen Qiue mengulurkan tangan gioknya, mencubit pipi Xie Qing, dan berkata dengan sedih, Xie Qing, berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti itu, ayahku tahu tentang kami, dan juga mengetahui identitasmu. Petik 2. Kakekmu adalah kepala keluarga dari klan Zijin Shenlong, dan kakek dari pihak ibumu adalah kepala keluarga dari klan alien Tianchang Qinglong. Dengan dua hubungan ini saja, mengapa kamu mengembara di alam Shenlong? Dengarkan nasihatku, rujuk kembali dengan kakek dan kakekmu, lalu lamar pernikahan di klan naga suciku. Anda dan saya menikah. Di masa depan, anak-anak kita pasti akan menjadi kaisar naga baru dengan dukungan dari 3 klan kuat ini. Setelah mendengar ini, Xie Qing segera melepaskan Shen Qiue, datang ke samping, duduk di atas sebongkah batu biru, mencibir dan berkata, jangan bujuk saya, itu tidak mungkin. Jika ayahku bukan karena kekeras kepalaan kakekku, dia tidak akan mati. Ibuku mencintaiku, tapi dia tidak punya pendapat. Ibuku akan datang untuk membujukku apapun yang dikatakan kakekku. Apa yang ingin aku lakukan bergantung pada pikiranku sendiri, saya tidak ingin menjadi boneka di tangan mereka. Setelah mendengar ini, Shen Qiue berkata dengan marah, kalau begitu, kamu tidak berencana menikah denganku. Tentu saja tidak, Xie Qing segera berkata dengan serius, aku pasti akan menikahimu dan membiarkanmu menjadi istriku. Kamu masih ingin menikah dengan selir? Tidak, tidak ada apa-apa. Xie Qing segera mengganti topik dan berkata, sekarang Liga Pemudaku tidak memiliki pilar, dan sepertinya ada lebih dari selusin naga, tetapi mereka semua adalah ayam yang lemah. Katakan pada ayahmu, jangan menatapku, mengapa tidak menatap klan naga Azure Tianchang, klan Zijin Shenlong, dan klan Tuntian Shenlong.
Setelah mendengar ini, Sen Qiue menghela nafas pelan dan berkata, saya hanyalah penguasa istana klan, bukan pemimpin klan, jadi tidak masuk akal untuk membujuk ayah. Jangan menganggapmu lemah sekarang, tapi 10 naga teratas yang termasuk dalam Liga Pemudamu semuanya berasal dari Changlan, dan potensi masa depan tidak terbatas. Siapa yang tidak mau menggigitnya? Jika bukan karena hubungan antara ayah dan ibumu, puluhan ribu orang dari 10 klan naga teratas bukanlah Xie Qingmu. Pertempuran Changlan berakhir tahun itu. Melihat pengalaman menyedihkan saudara baiknya Mu Yun, Xie Qing merasa marah, tapi dia tidak berdaya. Pada waktu itu, hampir semua klan naga di Changlan dibawa ke alam naga, sementara Xie Qing membentuk Liga Pemuda untuk mengumpulkan 10 klan naga teratas. Awalnya, dia adalah orang kecil, jadi tidak mungkin dia memiliki minat sebesar itu. Tapi ayahnya adalah Xie Yuan, putra dari kepala keluarga Zijin Shenlong. Dan ibunya, Yun Nisang, adalah putra dari kepala keluarga Tian Chang Qinglong. Dan, Bai Liqi, adik ketiga Bai Likun, kepala klan Tun Tian Shenlong, telah kembali dalam reinkarnasi, dan sekarang menjadi tokoh penting dalam klan Tun Tian Shenlong. Xie Qing memiliki hubungan dekat dengan Bai Liqi. Karena faktor-faktor ini, 10 orang klan naga ini malah diterima oleh Xie Qing, dan jika pihak lain ingin campur tangan, mereka harus memperhatikan gagasan klan lain. Xie Qing juga dapat dianggap berusia puluhan ribu tahun, berada di tengah-tengah celah, mengandalkan lidahnya yang berukuran 3 inci, menjilati putri naga yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang selangkah demi selangkah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang mudah. Mu Yun seperti ini. Hal yang sama juga berlaku pada Xie Qing. Jalan ini penuh dengan naik turun. Melihat ekspresi sedih Xie Qing, Sen Qiue tidak tahan, dan berkata, saya akan membujuk ayah saya, tetapi Anda masih harus membuat keputusan lebih awal, bukankah ayah baptis Anda sangat kuat? Saya mendengar dari ayah saya, Mu Qingyu, dia bukan lagi lawan. Jika ayah baptismu benar-benar bisa membantumu, hidupmu akan jauh lebih baik. Xie Qing memandang Sen Qiue, tersenyum dan berkata, oke, saya mengerti. Kemudian, Xie Qing meregangkan pinggangnya dan berkata, suatu hari, aku akan menjadi naga terkuat di alam naga, dan menjadi kaisar naga. Pada saat itu, tidak ada yang berani menindas anakku yang bodoh. Anak bodoh. Sen Qiue tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, saudara laki-laki menjadi seorang putra, jadi ayah baptismu telah menjadi saudara baptismu. Hahaha. Xie Qing tertawa keras, mengambil Sen Qiue, dan berkata, lihat, hari itu tidak lama lagi. Sebuah gunung runtuh, ayo buat gunung lagi. Mengatakan itu, kedua sosok itu berubah menjadi bayangan naga dan menuju ke arah gunung yang dalam lagi. Permainan ini berlangsung selama beberapa hari. Xie Qing menyaksikan Sen Qiue pergi. Di pegunungan yang dalam, puluhan gunung tinggi runtuh ke tanah satu demi satu. Xie Qing berbaring malas di tanah tanpa berubah menjadi bentuk manusia, tubuhnya yang panjangnya 1000 kaki berputar dan berubah seperti naga yang ribut. Tidak lama kemudian, di langit yang jauh, tubuh naga besar yang bersinar dengan kilau warna-warni menerobos kehampaan dan berlari kencang. Xie Qing sedang berbaring di hutan, melihat bayangan naga bergegas, dia tidak bangun. Ketika kilau warna-warni memudar, sosok cantik dengan mata cerah dan gigi putih, sosok langsing, telah mendarat di tanah. Oh, Wei kecil ada di sini. Xie Qing membuka mulut naganya dan berkata sambil terkekeh, kamu terlambat, aku tidak melihat pertarungan indahmu antara Paman Xie dan 4 putri naga suci. Pemimpin, bisakah kamu menunjukkan wajah? Di belakang wanita itu, seorang pria muda berwajah tampan berteriak tak berdaya. Hei, Nak Haifeng, apakah kamu memberiku pelajaran? Apakah kamu lupa siapa yang mendukungmu selama ini? Mendengar hal tersebut, pemuda bernama Gai Feng tersipu, tidak tahu harus membantah apa. Kai Weiwei berkata saat ini, apakah kamu mendapat kabar? Jangan hanya ingat tidur dengan wanita. Xie Qing berubah menjadi bentuk manusia dalam sekejap, dan berkata dengan wajah pahit, sepertinya naga suci punya ide. Rubah tua Sensai, yang menunggang kuda, memikirkan latar belakang keluargaku setiap hari. Ribuan ras naga termasuk naga surgawi 7 warna, naga emas bercakar 5, naga dunia bawah Taiksu, 9 naga yin terpencil, naga pengguncang laut, naga tulang primordial, naga iblis berdarah, naga api kuno, naga api penyucian, dan naga dunia bawah jurang maut. Rakyat Wan,
Inilah harta karun di tangan Xie Qing sekarang. Tidak ada yang diizinkan untuk terlibat. Kai Weiwei mengerutkan kening dan berkata, tahun-tahun ini penuh dengan penundaan, saya pikir mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Hentikan, mereka berani. Xie Qing berkata dengan ekspresi jijik, dalam beberapa tahun terakhir, mereka memang gelisah, tapi sebelumnya, ayah baptisku membunuh Yu dan Ji Wenting dengan paksa, yang merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan kekuatan 10 orang surgawi. Dalam hal ini, mereka harus takut setengah mati. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Di dunia baru sekarang, keadaan ketiga pihak sudah sangat jelas. Dewa Zanyi dan yang lainnya berani menyentuhku. Ayah baptis dan ibu baptisku bukan vegetarian. Kai Weiwei mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu pergi menemui ayahku? Ah, itu tidak benar. Xie Qing berkata sambil tersenyum, bocah bau itu sepertinya telah dikirim ke suatu tempat, dia mungkin akan segera keluar. Perkiraan, Kai Weiwei sakit kepala. Oke, jangan khawatir tentang hal-hal yang berantakan ini. Setelah beberapa saat, aku mungkin harus meninggalkan alam naga. Kamu dan ayahmu harus mendiskusikan berbagai hal di Liga Pemuda. Jika kamu menemui bahaya, pergilah ke Baili sambil menangis. Bagaimanapun, Bailiki sekarang adalah orang kedua di klan Tuntian Shenlong, dan berguna untuk menemukannya. Kai Weiwei mengerutkan kening dan berkata, justru karena inilah kita harus menghindarinya, jika tidak, banyak klan naga di alam naga akan berpikir bahwa kita telah bergabung dengan klan naga penelan surga, dan itu bukanlah hal yang baik. Jangan khawatir, saya mengerti detailnya. Xie Qing melambaikan tangannya dan berkata lagi, Weiwei kecil, lindungi dirimu, jika tidak ayahmu akan memarahiku karena gagal melindungimu ketika dia melihatku di masa depan. Dimengerti, kamu juga harus berhati-hati. Baiklah, ayo pergi. Sosok Xie Qing melintas dan menghilang. Ketika sosoknya muncul kembali, ia sudah berada di dalam gunung yang berkabut. Xie Qing berjalan dengan hati-hati dan berjalan menuju gunung yang dalam. Tiba-tiba, Xie Qing berhenti. 100 kaki jauhnya di depannya, sesosok tubuh berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke depan. Kakek sialan, Xie Qing tertawa, melambai, dan segera lari. Kerja bagus, kakek. Xie Qing berlutut dan bersujud. Bocah bau, keluar dari sini. Pria berbaju hitam itu berbalik, memperlihatkan kehidupan yang keras dan berubah-ubah di hadapan seorang pria parubaya. Ini tidak lain adalah Mu Xiaotian, salah satu dari 10 orang surgawi yang terkenal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan panggil aku ayah baptis, aku bukan ayahmu King Yu. Nenek moyang yang kering. Xie Qing tertawa dan berkata, kakek Qian, ayo pergi. Mendengar ini, Mu Xiaotian tidak bisa menahan senyum pahit. Keduanya berjalan keluar selangkah demi selangkah. Xie Qing mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek Qian, kita akan pergi kemana? Juga, di mana anakku yang bodoh sekarang? Mu Xiaotian berkata dengan ringan, Muyun memiliki tempat sendiri di mana Muyun harus pergi, dan kamu memiliki tempat di mana kamu harus pergi. Mu Xiaotian tidak berkata apa-apa lagi, dan membawa Xie Qing menyusuri jalan pegunungan, terus ke depan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mu Xiaotian menghentikan langkahnya. Melihat Xie Qing, Mu Xiaotian berkata dengan serius, Xie Qing, jalan Muyun bergelombang dan sulit, tetapi jalanmu tidak lebih mudah dari jalannya. Pernahkah kamu memikirkannya? Tentu saja aku sudah memikirkannya. Bagus sekali. Mu Xiaotian melanjutkan, sekarang Anda juga seorang Daois sejati. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini, Anda mungkin mencapai keabadian Tuhan-Tuhan, atau bahkan alam pelanggar hukum, tetapi Anda tidak dapat menangkapnya, tubuh mati dan jalannya menghilang. Kali ini bukan masa lalu, ini jelas bukan lelucon, pikirkan baik-baik, jika kamu mati, Muyun tidak akan bisa tenang di hatinya selama sisa hidupnya. Xie Qing memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum, leluhur Gan, jangan khawatir, Muyun belum mati, dan ayahku tidak akan mati. Kamu selalu mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi kaisar dewa, dia pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa aku. Di masa depan, kita berdua akan menjadi kaisar dewa. Aku akan menjadi tunggangannya dan sujud seperti anak kecil, naga. Mendengar ini, Mu Xiaotian menghela nafas dan berkata, dia telah mengenalmu dan Lu Qingfeng sepanjang hidupnya, ini benar-benar keberuntungannya. Di mana kata nenek moyang, aku bukan. Pergi. Sebelum Xie Qing selesai berbicara, Mu Xiaotian menendangnya.
Xie Qing tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya sepertinya perlahan-lahan runtuh. Kamu belum memberitahuku, kemana perginya ini? Tempat di mana Kaisar Naga jatuh, dan tempat di mana orang bijak dari klan nagamu dikuburkan. Mu Xiaotian berkata dengan tenang, ada langit dan bumi di dalam, dan ada jiwa naga yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin kamu akan dibawa pergi, atau kamu mungkin menelan yang lain. Semua hasil tergantung pada keberuntunganmu. Saat suaramu, Xiaotian turun, sosok Xie Qing benar-benar menghilang. Mu Xiaotian berdiri di tempat yang sama, dengan ekspresi tenang, berkata, Muyun memiliki cara Muyun, kamu punya caramu sendiri, dan aku hanya seorang pemandu, terserah kamu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Xiaotian berjalan keluar selangkah demi selangkah, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak lagi berada di dunia ini. Ketika sosok Mu Xiaotian muncul kembali di antara langit dan bumi, sesosok tubuh berdiri di atas bukit dan melambai padanya. Sosok Mu Xiaotian jatuh. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua dengan perubahan hidup. Kerutan di wajahnya seperti ladang bertingkat, berlapis-lapis. Berdiri di sana, bersandar pada tongkat, sepertinya embusan angin bisa menerbangkan mereka. Tian Tan, apa yang kamu tunggu aku di sini? Mu Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Orang-orang diusir. Orang tua bernama Tian Tan berkata dengan suara tenang. Bisakah dia berhasil? Bukannya saya memihak, tapi setelah bertahun-tahun mengamati, dia sudah menjadi orang yang paling dekat.